Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Syaira Putri Ramadhani dengan NIM D11 2022 03 604. Di sini saya akan mempresentasikan tugas matkul telaah ilmiah tentang tabel checklist jurnal. Di sini saya akan mempresentasikan tabel checklist jurnal internasional. Yang pertama ada komponen jurnal, yaitu judul makalah, tidak terlalu panjang atau terlalu pendek, tidak karena terlalu panjang lebih dari 18 kata. Menggambarkan isi utama penelitian, ya, karena dalam hasil dan pembahasan menggambarkan penelitian pada judul. Cukup menarik, ya, karena membahas tentang prevalensi dan faktor secara bersamaan tanpa singkatan selain yang baku, ya, karena tidak ada singkatan. Pengarang dan institusi. Nama-nama ditulis sesuai dengan aturan jurnal, ya, ditulis di bawah judul dan tanpa gelar. Abstrak satu paragraf atau terstruktur, beri tanda yang sesuai, ya, abstrak terdiri dari satu halaman. Mencakup komponen imrat, pendahuluan, metode, hasil, dan pembahasan, ya, abstrak mencakup metode imrat, yaitu membahas tentang akibat terjadinya kasus pada judul. Penyakit demam anak menimbulkan tantangan diagnostik di negara-negara berpenghasilan rendah. Uganda Barat adalah endemik untuk malaria dan tifoid, tetapi prevalensi sebenarnya dari setiap penyakit individu, infeksi bersama, dan faktor terkait tidak diukur dengan baik. Ada tujuan untuk menentukan prevalensi dan faktor terjadinya kasus pada judul. Metode dalam penelitian ini menggunakan studi cross-seksional 108 sampel atau peserta dan dengan variabel demografis, klinis, dan perilaku. Pada metode abstrak, bagian lokasi tidak disebutkan. Hasil pada abstrak terdapat interval kepercayaan dan rata-rata sampel. Abstrak secara keseluruhan informatif, ya, abstrak sudah informatif karena terstruktur dan menjelaskan poin penting, jadi menarik pembaca dan informatif. Abstrak tanpa singkatan selain yang baku, ya, pada abstrak tidak ada singkatan, hanya saja pada bagian hasil singkatan rumus, contohnya AOR, COR, dan CI. Tidak ada singkatan khusus yang lebih spesifik. Abstrak kurang dari 250 kata, tidak, karena abstrak memiliki 255 kata. Yang selanjutnya ada bagian pendahuluan, ringkas, terdiri dari 2-3 paragraf. Tidak, karena pendahuluan memiliki 7 paragraf. Paragraf pertama mengemukakan alasan dilakukan penelitian. Tidak, pada pendahuluan pertama tidak membahas alasan kenapa dilakukan penelitian, tetapi paragraf pertama membahas tentang data kasus. Contohnya, penyakit demam masih menjadi tantangan kesehatan global di negara berkembang. Malaria dan demam tifoid adalah penyebab utama penyakit demam. Masing-masing bertanggung jawab atas 619.000 dan 216.000 kematian global setiap tahun. Selanjutnya, paragraf berikut menyatakan hipotesis atau tujuan penelitian, ya, karena pada paragraf terakhir pendahuluan, yaitu paragraf 7, menyatakan tujuan dilakukannya penelitian. Oleh karena itu, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menentukan prevalensi malaria, tifus, infeksi bersama malaria, tifoid, dan faktor
terkait di antara anak-anak demam yang menghadiri Departemen Pediatri Rumah Sakit Pendidikan Universitas Internasional Kampala KIUTH di Uganda Barat. Selanjutnya ada metode disebutkan desain, tempat, dan waktu penelitian. Ya, metode menyebutkan desain penelitian ini menggunakan cross-seksional, menyebutkan tempat penelitian di Rumah Sakit Pendidikan Utama Fakultas Kedokteran Universitas Internasional Kampala dan Kesehatan Sekutu yang terletak di Kota Madhya Isaka, Distrik Bushenyi di Uganda Barat, dan menyebutkan waktu penelitian ini pada bulan Maret sampai November. Disebut populasi sumber atau populasi jangkau. Tidak, populasi hanya menggunakan parameter yang diminati. Berada di seluruh studi bagian di mana proporsi P adalah parameter yang diminati dan menggunakan pengambilan sampel non-acak. Dijelaskan kriteria inklusi dan eksklusi. Ya. Kriteria inklusi pada penelitian ini menggunakan semua anak berusia 6 bulan sampai 12 tahun yang mengalami demam, dan kriteria eksklusi anak-anak yang orang tuanya atau perwakilan yang berwenang secara hukum menolak persetujuan selama masa studi dikecualikan. Pasien dengan riwayat antibiotik atau pengobatan anti malaria dalam waktu 2 minggu sebelum masuk, dan mereka yang menjalani profilaksis malaria atau antibiotik jangka panjang dikeluarkan dari penelitian untuk meminimalkan hasil negatif palsu. Disebutkan cara pemilihan subjek atau teknik sampling. Pada penelitian ini, pemilihan subjek sampling yaitu menggunakan sampel non-acak. Disebutkan perkiraan besar sampel dan alasannya. Ya, disebutkan perkiraan besar sampel dan alasan menggunakan sampel. Tujuan 1. Prevalensi malaria pada anak-anak distrik Bushenyi di Uganda Barat telah dilaporkan 3,5%, dan oleh karena itu Pi sama dengan 0,035 dengan asumsi kekuatan statistik 80% pada 95%. GI sampel yang dihasilkan adalah 106. Tujuan kedua, berdasarkan penelitian yang dilakukan di KIUTH di Uganda Barat, prevalensi demam tifoid pada anak-anak dilaporkan 2,76% mengganti 0,0276 untuk Pi, dan mengasumsikan kekuatan statistik 80% pada 95% GI. Sampel yang dihasilkan adalah 84. Tujuan ketiga, berdasarkan studi Tanzania, prevalensi infeksi bersama malaria tifoid dilaporkan mengganti 0,035 dengan Pi, dan dengan diasumsikan kekuatan statistik 85% pada 95 GI, sampel yang dihasilkan 106. Oleh karena itu, ukuran sampel minimum 106 dianggap memadai untuk mengatasi semua tujuan penelitian. Besar sampel dihitung dengan rumus yang sesuai. Ya, pada penelitian ini sampel dihitung menggunakan rumus.
Selanjutnya, komponen-komponen rumus besar sampel masuk akal. Di sini sudah terlihat perhitungan ukuran sampel terperinci menggunakan rumus Daniel yang dimodifikasi. Observasi pengukuran serta intervensi dirinci sehingga orang lain dapat mengulanginya. Ya, penelitian ini menunjukkan setiap alur penelitian, maka pembaca dapat menjadikan penelitian ini referensi untuk melakukan penelitian. Dirujuk bila teknik pengukuran tidak rinci, tidak dijelaskan ditulis rujukan atau tidak jika pengukuran tidak rinci. Pengukuran dilakukan secara samar, tidak karena penulis mengetahui kelompok inklusi dan eksklusi. Dilakukan uji keandalan pengukuran atau KAPA. Ya, dijelaskan pada bagian validitas dan keandalan instrumen pengumpulan data bahwa menggunakan uji pengukuran KAPA. Tentukan alpha koefisien Crombach lebih dari 0,8 dianggap menyeratkan bahwa item pada kuesioner dapat direproduksi dengan konsisten. Definisi, istilah, dan variabel penting dikemukakan. Dijelaskan pada bagian metode pengumpulan data dan variabel studi jika ada istilah dan variabel penting dikemukakan. Metode pengumpulan data. Ya, terdapat selanjutnya etika clearance diperoleh. Ya, terdapat etika clearance tetapi bukan pada bagian metode tetapi pada bagian pembahasan. Jadi tidak relevan. Persetujuan subjek diperoleh. Ya, terdapat persetujuan subjek diperoleh tetapi bukan pada bagian metode tapi pada bagian pembahasan. Berarti tidak relevan. Disebut rencana analisis batas kemaknaan dan power penelitian. Ya, terdapat rencana analisis yang dijelaskan pada analisis data. Pada analisis bivariat mempertimbangkan untuk analisis multivariat. Disebut program komputer yang dipakai. Ya, terdapat program komputer yang dipakai yang dijelaskan di metode bagian analisis data. Data dimasukkan ke dalam Microsoft Excel versi 2020 dan diekspor ke perangkat lunak Strata versi 14.1, StarCrop 2015, perangkat lunak statistik rilis 14, College Station, TX Starta Crop LP untuk membersihkan dan analisis. Selanjutnya ada bagian hasil disertakan tabel karakteristik. Ya, terdapat tabel karakteristik responden subjek penelitian. Contohnya pada tabel 1 yaitu tabel karakteristik sosial demografis anak demam yang bersekolah di Departemen Pediatri di KIU. Karakteristik subjek sebelumnya diintervensi dideskripsikan. Tidak hanya karakteristik subjek yang memenuhi syarat yang dimasukkan. Terlihat di Departemen Kesehatan Anak dan
108 memenuhi syarat untuk dimasukkan dan dianalisis. Tidak dilakukan uji hipotesis untuk kesetaraan praintervensi. Tidak, karena tidak dijelaskan dilakukan uji hipotesis untuk kesetaraan praintervensi. Disebutkan jumlah yang diteliti. Pada akhir periode penelitian total 159 peserta. Dijelaskan subjek yang di drop out. Tidak, hanya karena hanya karakteristik subjek yang memenuhi syarat yang dimasukkan. Ketepatan numerik dinyatakan dengan benar, tidak relevan. Terdapat ketepatan numerik seperti UR atau AOR tetapi dijelaskan di bagian pembahasan bukan hasil. Penulisan tabel dilakukan dengan benar dan dengan tepat. Ya, terdapat karakteristik responden, variabel yang diteliti, frekuensi, dan hasil. Tabel dan ilustrasi informatif. Ya, karena hanya sampel yang digunakan saja yang ada di tabel. Tidak semua hasil di dalam tabel disebutkan pada NAS. Ya, hanya ada satu tabel pada bagian hasil. Semua outcome yang penting disebutkan dalam hasil. Ya, karakteristik sampel dimasukkan pada hasil. Subjek yang di drop out dilakukan dalam analisis. Tidak hanya karakteristik subjek yang memenuhi syarat yang dimasukkan. Analisis dilakukan dengan ujian sesuai. Ya, pada penelitian ini menggunakan analisis bivariat dan multivariat. Ditulis hasil uji statistik, degree of freedom, dan nilai P. Ya, pada analisis bivariat ditambahkan untuk analisis multivariat Pi kurang dari 0,05. Ukuran asosiasi dilaporkan dengan odds ratio OR dengan nilai CI dan Pi 95% yang sesuai. Tidak dilakukan analisis yang semula tidak direncanakan. Ya, hanya menggunakan analisis sampel yang digunakan. Disertakan interval kepercayaan. Tidak, pada hasil tidak menyertakan interval kepercayaan. Terdapat interval kepercayaan di bagian bab pembahasan. Dalam hasil tidak disertakan komentar atau pendapat. Tidak, karena di dalam hasil tidak disertakan komentar. Semua hal yang relevan dibahas. Ya, terdapat subbab tentang karakter sampel yang diteliti. Tidak sering diulang hal yang dikemukakan pada hasil. Tidak, pembahasan membahas tentang hasil prevalensi setiap karakteristik. Dibahas keterbatasan penelitian dan dampaknya terhadap hasil. Tidak, pada bagian pembahasan tidak terdapat keterbatasan dan dampak penelitian. Disebut penyimpangan protokol dan dampaknya terhadap hasil. Tidak, pada bagian pembahasan tidak terdapat penyimpangan protokol. Diskusi dihubungkan dengan pertanyaan penelitian. Ya, karena pada judul membahas tentang prevalensi dan isi pembahasan terdapat subbab prevalensi karakter sampel. Dibahas hubungan hasil dengan teori pendahulu. Ya, terdapat hubungan hasil dan teori pendahulu. Dibahas hubungan hasil dengan praktik klinis. Tidak, pada pembahasan tidak ditemukan hubungan hasil dengan praktik klinis. Efek samping dikemukakan dan dibahas. Tidak, pada pembahasan tidak ditemukan efek samping dikemukakan dan dibahas. Disebutkan hasil tambahan selama observasi. Tidak, hanya menunjukkan hasil yang diteliti. Hasil tambahan tersebut tidak dianalisis secara statistik. Tidak, pada penelitian ini dianalisis dengan analisis bivariat dan univariat. Disertakan kesimpulan utama pada penelitian. Dapat kesimpulan. Kesimpulan didasarkan pada data penelitian. Ya, terdapat kesimpulan
berdasarkan data penelitian. Prevalensi malaria tinggi pada populasi penelitian kami dibandingkan dengan rata-rata nasional. Prevalensi kultur dari yang dikonfirmasi demam tifoid dan invasi bersama malaria tifoid tinggi tidak setinggi yang dilaporkan sebelumnya. Berdasarkan studi serologis, infeksi bersama dikelompokkan terutama di antara anak-anak berusia 7-12 tahun. Meskipun prevalensi infeksi bersama rendah, untuk membedakan secara meyakinkan faktor resiko, menggunakan air olahan dari keran umum yang dilindungi tampaknya melindungi. Sedangkan mengonsumsi air mentah dari sumur publik terbuka adalah resiko statistik. Kesimpulan tersebut sahih, ya, sesuai dengan apa yang diteliti. Disebutkan generalisasi hasil penelitian, tidak. Pada pembahasan tidak menyebutkan generalisasi hasil penelitian. Disertakan saran penelitian selanjutnya, tidak. Pada pembahasan tidak ditemukan saran penelitian selanjutnya. Ada ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih ditujukan pada orang yang tepat, tidak relevan. Pada penelitian ini tidak ada ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih dinyatakan secara wajar. Tidak relevan. Pada penelitian ini tidak ada ucapan terima kasih. Selanjutnya ada daftar pustaka. Daftar pustaka disusun sesuai aturan jurnal. Ya, disusun sesuai abjak dan disertakan judul, penulis, dan link artikel. Kesesuaian citasi daftar pustaka. Ya, menggunakan jurnal atau artikel yang sesuai topik pada judul. Lain-lain, bahasa yang baik dan benar, enak dibaca, informatif, dan efektif. Ya, mudah dibaca dan dipahami karena menggunakan bahasa yang baik, dan informasi jurnal sangat mudah untuk diakses. Makalah ditulis dengan ejaan yang taat dan asas. Ya, jika ada singkatan dan ejaan, terdapat halaman yang menjelaskan singkatan dan ejaan tersebut. Yang selanjutnya, saya akan mempresentasikan tabel checklist jurnal nasional. Yang pertama ada judul makalah atau judul jurnal, tidak terlalu panjang atau terlalu pendek. Ya, judul sudah ditulis dengan bahasa yang baku dan tidak ada singkatan, menggambarkan isi utama penelitian. Judul sudah sesuai dengan isi penelitian, cukup menarik. Iya, judul sudah cukup menarik tanpa singkatan selain yang baku. Pada judul tidak ada singkatan. Selanjutnya ada komponen pengarang dan institusi. Nama-nama dituliskan sesuai dengan aturan jurnal. Ya, penulisan nama sudah sesuai karena tidak mencantumkan gelar, tidak disingkat, dan diawali dengan huruf kapital. Ada komponen abstrak. Abstrak satu paragraf atau terstruktur. Ya, abstrak terdiri satu paragraf. Mencakup komponen imrat, pendahuluan, metode, hasil, dan pembahasan. Abstrak sudah memenuhi imrat. Pada latar belakang tidak membahas tentang akibat dilakukannya penelitian. Tujuannya untuk mengetahui hubungan personal higienisasi dengan kejadian demam tifoid. Metode ini menggunakan cross-seksional populasi remaja 16-19 tahun di wilayah kerja Puskesmas Imbanagara, Kabupaten Ciamis sebanyak 97 orang. Hasil, terdapat interval kepercayaan yaitu A p-value 0,05 lebih dari 0,000 dan nilai chi-square. Secara keseluruhan informatif, ya, abstrak cukup informatif tanpa singkatan selain yang baku. Pada isi abstrak tidak terdapat singkatan. Kurang dari 250 kata. Ya, abstrak memiliki 238 kata. Yang selanjutnya ada komponen metode. Disebutkan desain tempat dan waktu penelitian. Ya, menyebutkan desain tempat dan waktu penelitian. Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian yang bersifat analitik, korelasi dengan menggunakan pendekatan cross-seksional. Di wilayah kerja Puskesmas Imbanagara, Kabupaten Ciamis tahun 2021. Disebutkan populasi sumber atau populasi terjangkau. Ya, menyebutkan populasi yaitu remaja di wilayah kerja Puskesmas Imbanagara, Kabupaten Ciamis.
Dijelaskan kriteria inklusi dan eksklusi. Tidak, karena tidak dijelaskan adanya inklusi dan eksklusi. Disebutkan cara pemilihan subjek, yaitu teknik sampling. Ya, karena memilih subjek dikumpulkan pada satu waktu yang sama, yaitu random sampling. Yaitu pengambilan data yang dikumpulkan pada satu waktu untuk lebih mempersingkat waktu. Disebutkan perkiraan besar sampel dan alasannya. Tidak disebutkan perkiraan besar sampel dan alasannya. Besar sampel dihitung dengan rumus yang sesuai. Tidak dijelaskan besar sampel dihitung dengan rumus yang sesuai. Komponen-komponen rumus besar sampel masuk akal. Tidak dijelaskan komponen-komponen rumus besar sampel masuk akal. Observasi, pengukuran, serta intervensi dirinci sehingga orang lain dapat mengulanginya. Hanya dijelaskan di mana tempat pengambilan sampel. Ditulis rujukan bila teknik pengukuran tidak rinci. Tidak dijelaskan rujukan bila teknik pengukuran tidak rinci. Pengukuran dilakukan secara tersamar. Tidak dijelaskan jika pengukuran dilakukan sesamar atau tidak. Dijelaskan uji keandalan kappa. Tidak dijelaskan dilakukannya uji keandalan atau pengukuran kappa. Definisi istilah dan variabel penting dikemukakan. Tidak dijelaskan ada atau tidaknya istilah variabel. Ethical clearance diperoleh, tidak dijelaskan. Persetujuan subjek diperoleh, tidak dijelaskan persetujuan subjek diperoleh. Disebut rencana analisis batas kemaknaan dan power penelitian. Tidak dijelaskan rencana analisis batas kemaknaan dan power penelitian. Disebut program komputer yang dipakai. Tidak dijelaskan program komputer yang dipakai. Yang selanjutnya terdapat komponen pendahuluan. Ringkas terdiri dari 2-3 paragraf. Ya, terdapat dari 3 paragraf, lebih dari 3 paragraf, yaitu 12 paragraf. Paragraf pertama mengemukakan alasan dilakukan penelitian. Ya, karena mengemukakan alasan penelitian dan alasan dilakukan penelitian. Maka kesehatan merupakan hal pokok yang harus diperhatikan. Apabila derajat kesehatan masyarakat tergolong baik, maka segala aktivitas masyarakat dapat terjalan dengan baik. Paragraf berikutnya menyatakan hipotesis atau tujuan penelitian. Ya, karena pada paragraf 6, 11, dan 12 menjelaskan sebab akibat kenapa harus meneliti judul penelitian ini. Demam tifoid merupakan penyakit yang dipengaruhi oleh lingkungan di dalamnya, termasuk penggunaan air bersih, cuci tangan, dan konsumsi jajanan sehat. Sedangkan peneliti Harry Palandang 2015 mengenai faktor yang berhubungan dengan kejadian tifoid di wilayah kerja Puskesmas Tumaratas, Kecamatan Langgowan Barat, diperoleh hasil bahwa faktor-faktor yang memiliki hubungan dengan kejadian tifoid adalah mencuci tangan sebelum makan, kebiasaan mencuci bahan mentah langsung konsumsi, dan kebiasaan makan di luar. Sedangkan faktor kebiasaan mencuci tangan setelah BAB tidak ada hubungannya dengan demam tifoid. Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 11 November kepada 10 orang remaja di wilayah kerja Puskesmas Imbahan Nagara dengan metode wawancara, didapatkan hasil 7 orang remaja 70% menderita tifoid dan 3 orang warga 30% tidak menderita tifoid. Yang mempunyai riwayat tifoid mengatakan kadang-kadang tidak mencuci tangan atau tidak mencuci bahan makanan mentah. Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian tersebut. Hubungan personal higienitasi dengan kejadian demam tifoid pada remaja di wilayah kerja Puskesmas Imbahan Nagara, Kabupaten Ciamis. Misalnya didukung pustaka yang relevan. Ya, terdapat citasi penulis terdahulu di setiap paragraf. Kurang dari 1 halaman. Tidak, karena pendahuluan memiliki 2 halaman. Komponen hasil disertakan tabel karakteristik subjek penelitian. Ya, menggunakan tabel distribusi frekuensi dan tabel silang. Contohnya ada tabel gambaran personal higienitasi pada remaja di wilayah kerja Puskesmas Imbahan Nagara.
gambaran kejadian demam tifoid pada remaja di wilayah kerja Puskesmas Imbanegara Kabupaten Ciamis tahun 2021. Karakteristik subjek sebelum intervensi dideskripsikan. Tidak dijelaskan karakteristik subjek sebelum diintervensi dideskripsikan. Tidak dilakukan uji hipotesis untuk kesetaraan pra-intervensi. Tidak dijelaskan dilakukannya uji hipotesis untuk kesetaraan pra-intervensi. Disebutkan jumlah subjek yang diteliti. Ya, dijelaskan setiap karakteristik atau gambaran berapa jumlahnya. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa personal higienis pada remaja di wilayah kerja Puskesmas Imbanegara Kabupaten Ciamis tahun 2021, frekuensi tertinggi remaja yang memiliki personal higienitasi tidak baik sebanyak 59 orang atau 60,8%, dan frekuensi terendah yaitu remaja yang memiliki personal higienis baik sebanyak 38 atau 39,2%. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kejadian demam tifoid pada remaja di wilayah kerja Puskesmas Imbanegara Kabupaten Ciamis tahun 2021, frekuensi tertinggi yaitu remaja yang mengalami kejadian demam tifoid sebanyak 56 orang atau 57,7%, dan frekuensi terendah yaitu remaja yang tidak mengalami kejadian demam tifoid 41 orang atau 42,3%. Dijelaskan subjek yang drop out, ya dijelaskan beberapa yang kriteria yang baik dan yang tidak baik. Contohnya pada gambaran personal higienis pada remaja di wilayah kerja Puskesmas Imbanegara Kabupaten Ciamis tahun 2021, tidak baiknya 59%, 60,8%. Ketepatan numerik dinyatakan dengan benar. Ya, dijelaskan frekuensi dan persen yang dipakai dan tidak dipakai. Penulisan tabel dilakukan dengan tepat. Ya, karena terdapat nama di setiap kolom dan keterangan tabel. Tabel dan ilustrasi informatif dan memang diperlukan. Ya, karena setelah tabel ada penjelasan di bawah tabel. Tidak semua hasil di dalam tabel disebutkan pada nas. Tidak, karena setiap tabel di bawah tabel ada penjelasan apa yang dimaksud pada tabel. Semua outcome yang penting disebutkan dalam hasil. Ya, pada hasil semua dijelaskan dan tidak hanya di tabel. Subjek yang di drop out diikutkan dalam analisis. Ya, dijelaskan beberapa sampel atau subjek yang tidak baik. Analisis dilakukan dengan uji yang sesuai. Subjek yang di drop out dilakukan dalam analisis. Ya, dijelaskan beberapa sampel atau subjek yang tidak baik. Analisis dilakukan dengan uji yang sesuai. Ya, pada hasil menggunakan uji analisis univariat dan bivariat. Ditulis hasil uji statistik degree of freedom dan nilai P. Ya, pada penelitian ini hasil dijelaskan nilai P value yaitu 0,00 dan uji statistik yaitu uji bivariat dan univariat. Tidak dilakukan analisis yang semula tidak direncanakan. Ya, pada hasil hanya menjelaskan analisis univariat dan bivariat. Disertakan interval kepercayaan. Ya, karena menyebutkan sampel yang dipakai dan tidak dipakai, baik dan tidak baik. Dalam hasil disertakan komentar atau pendapat. Tidak, karena pada hasil penelitian disertakan penjelasan. Dan selanjutnya ada komponen pembahasan. Semua hal yang relevan dibahas. Ya, karena membahas pada hasil yang sudah pada bagian hasil. Seperti contohnya gambaran hasil gambaran personal higienis pada remaja di wilayah kerja Puskesmas Imbanegara Kabupaten Ciamis 2021. Tidak sering diulang hal yang dikemukakan pada hasil. Tidak, karena penelitian ini membahas tentang hasil dan membahas penelitian terdahulu untuk referensi. Dibahas keterbatasan penelitian dan dampaknya terhadap hasil. Tidak, penelitian ini menjelaskan tentang keterbatasan dan dampak pada penelitiannya. Disebut penyimpangan protokol dan dampaknya terdapat hasil. Tidak, karena membahas hanya pada bagian hasil dari referensi. Diskusi dihubungkan dengan pertanyaan penelitian. Ya, karena terpecahkan masalah baik dan buruknya personal hygiene. Dibahas hubungan hasil dengan teori atau
penelitian terdahulu. Ya, terdapat penelitian terdahulu atau sitasi. Dibahas hubungan hasil dengan praktek klinis. Tidak dijelaskan hasil pada penelitian ini dengan praktek klinis. Efek samping dikemukakan dan dibahas. Tidak karena dijelaskan jika kondisi jani baik dan tidak baik. Disebutkan hasil tambahan selama observasi. Tidak dijelaskan hasil tambahan selama observasi. Hasil tambahan tersebut tidak dianalisis secara statistik. Tidak dijelaskan hasil tambahan selama observasi. Disertakan simpulan utama penelitian. Ya, pada paragraf terakhir penelitian ini pada paragraf terakhir penelitian ini menjelaskan simpulan dari hasil penelitian. Simpulan didasarkan pada data penelitian. Ya, karena mengambil dari data pada bagian hasil. Simpulan tersebut sahih karena melihat dari bagian hasil. Disebutkan generalisasi penelitian, tidak dijelaskan. Disertakan saran penelitian, tidak dijelaskan. Selanjutnya ada komponen ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih ditujukan pada orang yang tepat. Pada penelitian ini tidak ada bagian ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih dinyatakan secara wajar. Pada penelitian ini tidak ada bagian ucapan terima kasih. Yang selanjutnya ada komponen daftar pustaka. Daftar pustaka disusun sesuai aturan jurnal. Ya, disusun secara abjad, terdapat judul penelitian dan link artikel. Kesesuaian sitasi pada nas dan daftar pustaka. Ya, menggunakan artikel sesuai topik peneliti. Yang terakhir ada komponen bahasa yang baik dan benar, enak dibaca, informatif, dan efektif. Ya, pada penelitian ini memiliki bahasa yang mudah untuk dibaca. Makalah ditulis dengan ejaan yang taat asas. Ya, pada penelitian ini ditulis dengan ejaan yang mudah dimengerti dan singkatan yang mudah dimengerti.